sama Pak Lian ya? Dan ketika lagi OTW ke pengadilan, ke persidangan, terlihat Amira yang kepikiran akan Lian Bagaskara yang tadi itu terlihat sakit. Sebenarnya Lian Bagaskara itu sakit apa? Sementara itu terlihat Aksa yang ternyata juga lagi kepikiran akan papanya. Aksa pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Bastian dan juga Rahardian Group. Kemudian Aksa pun mencari-cari tahu, dia pun browsing di internet tentang Bastian ataupun Rahardian Group. Dan ternyata benar saja berita-berita buruk ada banyak banget berseliweran. Dan yang semakin membuat Aksa kaget, saham itu turun sampai 40%. Dan ini baru pertama kalinya terjadi di perusahaan Rahardian Group. Benar-benar Aksa nggak menyangka ternyata sekarang ini kondisi perusahaan begitu sangat terpuruk. Amira pun penasaran apa yang sedang dilihat oleh Aksa. Kemudian Aksa pun menunjukkan tentang penelusuran di internet itu mengenai Bastian dan juga Rahardian Group. Kamu baca sendiri deh. Dan Amira bisa melihatnya ada raut wajah kecemasan ketika Aksa membaca-baca berita itu. Kemudian setelah melihat berita itu, Amira pun sangat yakin kalau semuanya ini adalah ulahnya Lian dan juga Galang yang bekerja sama untuk menghancurkan Bastian. Tetapi Aksa nggak sepenuhnya menyalahkan kalau ini adalah ulahnya Lian dan juga Galang, tetapi karena memang juga Bastian itu jahat dan kadang semena-mena sama orang. Kemudian Amira pun berkata apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan sebenarnya Aksa itu begitu sangat cemas dan begitu sangat khawatir, tetapi di hadapan Amira dia berkata kalau dia bukan bagian dari Rahardian Group lagi, jadi dia nggak peduli sehingga dia nggak perlu berbuat apa-apa. Sekarang ini fokusnya Aksa hanyalah untuk Amira dan untuk buah hatinya yang ada di dalam kandungan Amira. Kemudian terlihat ya Aksa pun ngobrol sama dedek kecil, dedek mungil yang ada di dalam perut Amira. Udah lama ya papa nggak menegur, nggak menyapa dedek bayi di dalam perut mama. Papa nggak nyapa kamu. Dan walaupun Aksa berkata seperti itu, tetapi Amira tahu banget dari sorot matanya Aksa kalau Aksa itu begitu sangat khawatir dan sebenarnya begitu sangat peduli dan juga kepikiran akan papanya. Karena bagaimanapun juga Bastian itu adalah ayah kandung Aksa. Dan sekarang ini Amira pun berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk bisa membenarkan semuanya ini, untuk bisa memperbaiki semuanya ini. Tetapi mau bagaimana, sebentar lagi Amira juga harus meninggalkan Aksa. Benar-benar sekarang ini Amira kepikiran gak karu-karuan, bingung banget harus berbuat apa yang harus Amira lakukan. Sementara itu di perusahaan Rahardian Group terlihat di sini perseteruan masih terjadi antara Bastian dan juga Galang. Bastian ini bilang kamu kan hanya sopir, mana bisa kamu membeli perusahaan ini pakai daun. Kemudian akhirnya Galang pun bilang saya bukan Galang, Galang yang dulu sudah mati bapak sudah membunuhnya. Dan mendengar kata-kata Galang itu tentu saja semuanya pun terkaget dan hanya terdiam. Pokoknya nggak ada yang ngomongnya kecuali Bastian dan juga Galang aja. Kemudian dengan sombongnya Galang pun memperkenalkan dirinya di hadapan Pak Bastian. Dan betapa kagetnya Bastian ketika mengetahui kalau ternyata Galang ini adalah Rafael, CEO misterius. Ya ternyata memang benar-benar ya sekarang ini Bastian tertipu. Karena Rafael alias CEO misterius itu sudah investasi, pokoknya udah melakukan ini itu di perusahaan Bastian sehingga membuat kondisi perusahaan jadi kacau. Ya pada akhirnya Bastian pun harus kalah ya karena ternyata Rafael memiliki saham besar di tempat ini di Rahardian Group. Kemudian akhirnya Galang pun duduk di kursi direksi dan pokoknya sekarang ini Galanglah yang berkuasa. Kemudian sambil tepuk tangan Galang pun juga mengatakan kalau dia akan mengadakan rapat 1 jam lagi. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan apalagi yang akan dibuat oleh Galang dan apa yang akan dilakukan oleh Amira dan juga Aksa. Kemudian bagaimanakah dengan persidangan cerai Aksa dan juga Bella. Pokoknya stay tune terus aja bersama dengan Gogo Juba. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.